Tifa mendadak murung ketika 2 kali disemprot oleh Hensat. Apalagi Henry Satrio sampaikan langsung depan Tifa dan orang di studio. Hensa bilang dia lebih percaya UGM ketimbang apa? Penasaran? Yuk kita saksikan videonya berikut ini. Pak Jokowi itu melaporkan kami. Itu dua hal utama. Pertama adalah kami dianggap melakukan pencemaran nama baik, kemudian melakukan fitnah, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kami dianggap melakukan manipulasi data digital ya dengan pasal yang nggak main-main 32, 35. Nah, sekarang persoalannya adalah kalau kita loncat dulu ya. Kalau misalnya kita loncat ke persidangan, itu yang kasihan, itu Pak Jokowinya ya. Bukan RRT, tapi Pak Jokowinya yang kasihan. Kan gini ya, kalau beliau itu melaporkan kami bertiga atas kasus pencemaran nama baik, atas kasus fitnah, maka beliau harus membuktikan apakah keenam ini ya, keenam bukti ya, kalau Pak Devi tadi udah katakan fakta, ini fakta ya, dikeluarkan nggak main-main loh, oleh Barreskrim loh, ini fakta ya, dikeluarkan nggak main-main, oleh KPU loh ini, dikeluarkan oleh UGM loh ini ya, ini fakta yang nggak main-main ya. Ini Pak Jokowi bagaimana mempertanggungjawabkan ada 6 spesimen ijazah yang berbeda. Setiap artefak yang ada pada ijazah ini sudah kami teliti, ini semua berbeda. Bagaimana Pak Jokowi bisa-bisanya Pak Jokowi mempertanggungjawabkan soal ijazah ya menurut temuan mereka. Kalian Tifa yang harus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kalian perbuat selama ini. Fitnah, menghina, dan macam-macam. Mempertanggungjawabkan ke-6 dari spesimen. Ya, jadi gini, apa yang semua disampaikan Mbak Tifa ini, itu tadi apalagi mengatakan bagian dari penelitian ya. Nah, ini kan semua tidak membuktikan apa-apa. Karena apa? Pertama, kan objek yang di state oleh Roy Suryo CS termasuk Mbak Tifa adalah ijazah Pak Jokowi kan. Ijazah Pak Jokowi itu nggak pernah dipegang, dilihat atau diteliti oleh beliau, lalu kemudian mengambil satu statement kesimpulan di awal sejak jauh-jauh hari bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sementara di belakang baru mencari bukti-bukti untuk menyatakan atau membuktikan statement tuduhan itu. Makanya saya katakan tadi, kenapa distatuskan sebagai status ini nggak ada buktinya tuh gimana sih Mas David, Mbak Tifa, Mas David boleh dipotong kan ya? Ini dari Barreskrim loh, dari Barreskrim loh. Tifa, ini dari UGM loh ya, ini dari UGM loh, ini dari KPU loh. Katanya dia nggak ada bukti, bukan bukti itu bagaimana ceritanya? Ini jadi institusi yang sangat terhormat. Ini yang dipegang itu adik iparnya Pak Joko Widodo loh yang menyerahkan ke Barreskrim loh. Ini bukan bukti katanya tuh bagaimana? Bagaimana? Dalam sebuah proses penelitian itu tidak terpenuhi. Ya Allah. Karena proses penelitian itu sekarang ada saya dua tidak ya. Pernah. Si Tifa udah mirip Roy Suryo, ketularan Roy Suryo ya. Berusaha bagaimana caranya mengganggu konsentrasi Bung David ini untuk menjelaskan fakta dan realita bahwa yang selama ini dilakukan oleh si Tifa CS ini ya hanya untuk mendowngrade Pak Jokowi, bukan untuk kepentingan publik, bukan demi masyarakat banyak tentunya. Ada mengatakan penelitian bahwa kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Kalau meneliti objek itu masuk dalam penelitian kuantitatif. Nah, di dalam proses Anda dosen metodologi bukan ya? Anda dosen metodologi tahu persis dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif nggak sih? Bagaimana mungkin penelitian mengambil sebuah kesimpulan kalau nggak salah terhadap sebuah objek, sementara objek yang diteliti itu bukan dari objek yang asli. Penelitian kuantitatif itu prinsip penelitian adalah kuantitatif. Penelitian matematika. Dia adalah objeknya, saya adalah objek seorang asli. Kecuali kalau penelitian kualitatif, ilmu matematika. Penelitian kualitatif itu adalah membandingkan sebuah Anda nggak tahu opini, tentang narasi metodologi dengan deskriptif. Nah, Anda kalau penelitian kuantitatif itu dia punya objek yang asli yang harus diteliti. Anda mengatakan nggak bisa data tersiar tersebut. Bapak Ibu, Mas kita lempar dulu ke panelis Bang Henry Satrio, Bang. Kami berikan kesempatan bertanya. Ya, terima kasih. Ini saya perwakilan Judge Bau.
Jadi gini loh, ini kan ada beberapa catatan secara politik ya. Yang pertama, sejarah akan mencatat kali pertamanya ada presiden yang ijazahnya dipertanyakan publik. Sehingga ini pasti perlu jawaban. Mau jawabannya palsu atau asli, ya memang harus ditempuh ujung. Kemudian yang kedua, saya rasa sulit bagi Pak Jokowi untuk menghentikan kasus ini. Kenapa? Karena marwahnya dia tercederai nih. Apalagi kan dia sebagai presiden ke-7. Maka harus dipertahankan harga dirinya dia. Sampai ujung pasti dia akan berjuang. Apalagi kan selama ini ada gonjang-ganjing di publik, ada orang besar katanya yang ada di belakang ini. Maka dia akan kejar terus tuh sampai ini selesai gitu ya. Nah perkara restoratif justice itu sih baik-baik aja buat Indonesia. Tapi memang pertanyaannya kan sebetulnya akan sampai mana ini? Karena Pak Jokowi juga sudah selesai sebagai presiden, sudah jadi rakyat biasa. Sehingga memang ujungnya ini dinantikan. Terus terang pasti tidak ada satupun rakyat Indonesia yang menduga atau memprediksi bahwa kasus ini tidak selesai, bahkan lebih dari 10 tahun kalau saya nggak salah. 11 tahun kan, ya lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang menyangka itu. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi diminta di stop sekarang, saya yakin dia akan menolak itu. Karena ini terkait dengan harga dirinya dia. Kecuali ya, yang mengganggu dia mengatakan bahwa Pak Jokowi ini ijazah tolong isunya kasusnya di stop dan kami mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah mungkin dia akan stop itu. Itu harus terucap dari mulut siapa kira-kira Bang ya? Yang ngeganggu dia lah. Maksudnya yang terus-menerus mempertanyakan itu. Kalau RRT, maksudnya RRT. UGM sudah selesai dia membelanya. Bahkan sudah dilempar. Saya ngobrol dengan Prof. Uceng ya. Sahabat saya tuh, dia bilang memang sudah sering dibahas juga di antara guru besar UGM. Dan itu memang untuk UGM sudah selesai karena sudah diserahkan ke Pak Jokowi. Nanti ya terserah Pak Jokowi mau ditunjukkan atau tidak. Nah, jadi saya sih berdoa ya, masuk puasa katanya kan gak boleh bohong. Bukan berarti bulan selain bulan Ramadan boleh bohong, enggak. Tapi biasanya kalau di bulan Ramadan tuh orang menjaga lisan gitu. Semoga saja terbuka semua di Ramadan ini. Dan saya yakin catatan demokrasi bisa mengawal itu. Gitu kira-kira. Pertanyaannya Bang, ke Bang Alkatiri boleh Bang, diajukan ke Bang Alkatiri. Saya boleh nanya ya? Boleh, Jadi silakan. pertanyaan saya begini, kalau dari tim RRT ini mau sampai apa ujungnya gitu ya? Dan sama pertanyaan dari timnya Pak Jokowi juga ujungnya nih mau sampai mana? Karena jangan lupa Andro, di dalam kasus ini banyak selebriti-selebriti baru yang muncul, kemudian seperti menutupi kasus-kasus yang lain. Kalau saya sih menilainya, ini saya sebagai warga negara ya, begitu Pak Jokowi selesai jadi presiden, ya sudah, dia sudah jadi rakyat. UGM-nya sudah bilang itu asli. Tapi kan ini terus dikerlas terus. Saya baru tahu juga dari Dr. Riva bahwa menurut RRT ada 6 spesimen yang berbeda-beda. Gitu. Tapi kan menurut KPI ya atau KIP ya, itu sudah menjadi dokumen publik. Kalau saya menilainya, kalau ini harus selesai, maka Pak Jokowi akan ini selesai bila dari RRT bilang, Pak Jokowi kasus ini kita stop ya. Saya mengakui kalau ijazah ini asli gitu. Nah itu mungkin dia baru selesai. Tapi kalau kemudian masih ngotot palsu, saya yakin Pak Jokowi pasti nggak akan mengiyakan untuk selesai karena ada marwah martabat dia yang terganggu sebagai presiden. Menurut saya sih demi Indonesia ini teruskan sajalah, terusin aja ini di Terusin apa Bang? pengadilannya, proses hukumnya. Supaya ujungnya jelas pasti dan saya rasa Pak Jokowinya juga clear gitu ini jasa dia asli atau tidak. Dan buat Dr. Tifa dan kawan-kawan kan juga clear juga apakah beneran ini fitnah atau memang penelitiannya berhasil gitu. Karena kalau ini kan mesti tadi Pak Alkatiri sudah menjelaskan bahwa Dr. Tifa juga sudah menjelaskan tidak ada yang minta kasus ini di stop. Ini kalau menurut saya dilanjutkan saja. Kalau Bang Andro tanya saya gimana, ini saya tuh Mas Zapel percaya sama UGM gitu. Jadi kalau UGM bilang asli, asli. Kecuali dia bilang palsu. Ini yang menarik nih. Lihat muka si Tipa ya kan. Agak-agak gimana gitu ketika Hensat mengatakan saya lebih percaya UGM. aduh nasib si Tipa tipu ini ya kan. Enggak, gue gak mau belain lo. Ini pendapat saya aja. Ini bukan saya ngebelain itu. Tapi tadi kan di off air saya tanya sama Dr. Tifa. Kalau Dr. Tifa sebagai lulusan UGM, gimana waktu UGM bilang itu asli gitu. Nah makanya supaya ini clear, kalau saya sih, ini kan nanti abis ini kan waktunya Jawaban saya disampaikan dong Bang Hen. Oh iya kata Dr. Tifa nanti dia sampaikan sendiri, nanti sampaikan sendiri lah. Tapi intinya adalah karena ini case-nya case hukum, menurut saya ini selesaiin aja. Karena saya yakin Pak Jokowi terganggu harga dirinya, maka kalau tidak dari orang yang membuat dia resah minta maaf ke dia,
maka saya yakin dia nggak akan Sampai persidangan ya Bang nggak Hensa akan ya? diselesaikan. Apa maksud saya, Pak Jokowi nggak Tapi- akan minta ini selesai. Tapi harus sebelum persidangan yang laporan di Barreskrim dulu. Itu belum dihentikan. Nah itu saya nggak ngerti. Kita itu Tapi maksud melapor saya dulu gini. ke Barreskrim dan belum dihentikan. Iya itu Untuk membuktikan saya udah ijazah itu disclaimer, asli atau saya nggak palsu. ngerti. Intinya Bang Hensa Intinya berpegang menurut pada saya UGM. karena UGM satu, kemudian yang kedua selesaikan saja kasus ini melalui proses hukum supaya Dr. Tifa kemudian teman-teman yang lain juga happy dan Pak Jokowi juga happy karena menurut saya karena harga diri dia terganggu maka sebelum orang yang meresahkan dirinya minta maaf dia nggak akan hentikan proses ini. Terus ke persidangan, muka si Tifa agak-agak gimana gitu ya. Bilang juga Henry Satrio, saya lebih percaya UGM daripada teroris Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Clear ya? Ya iyalah, UGM kita ibaratkan ibu-ibu mengandung, melahirkan. Itu anak dia. Tapi dituduh itu bukan anak dia. Udah klarifikasi ini anak saya. Masih juga nggak percaya. Kacau. Saya percaya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.